Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Salsabila Ramdhani Zahra. Dengarkan saya Septian Fahrul Hikam. Kami dari jurusan Teknik Komputer dan Informatika, Prodi D4 Teknik Informatika, kelas 1C. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi tentang kompresi data. Mungkin kita semua sudah sering dengar istilah kompresi, apalagi kalau sering download file di internet yang bentuknya zip ataupun RAR. Nah, itu sebenarnya contoh sederhana dari proses suatu kompresi data. Tapi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kompresi data? Di sini kami akan membahasnya dari awal. Secara sederhana, kompresi data adalah proses mengubah atau menyajikan data dalam bentuk yang lebih ringkas dibandingkan bentuk aslinya. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi ukuran file tanpa mengubah isi atau maknanya secara signifikan. Kalau diibaratkan, kompresi itu seperti kita melipat pakaian sebelum dimasukkan ke koper. Bajunya tetap sama, tapi karena dilipat dengan rapi, jadi muat lebih banyak di ruang yang terbatas. Dalam dunia komputer, setiap simbol atau karakter punya nilai bit masing-masing. Jadi, semakin banyak simbolnya, semakin besar juga ukuran datanya. Dengan adanya teknik kompresi, ukuran data bisa dikurangi sehingga lebih hemat penyimpanan dan lebih efisien saat dikirim melalui internet. Sekarang, apa saja tujuan utama dari kompresi data? Yang pertama, tentu saja untuk menghemat ruang penyimpanan. File yang sudah dikompresi bisa berukuran jauh lebih kecil, jadi memori penyimpanan bisa digunakan untuk lebih banyak data lainnya. Yang kedua, mempercepat pengiriman data. Coba bayangkan saat kita mengirim file lewat email atau mengunggah video ke internet. Kalau ukuran filenya besar, proses upload-nya bisa lama. Tetapi kalau dikompresi terlebih dahulu, ukuran file menjadi lebih kecil sehingga pengirimannya jauh lebih cepat. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi sistem. Di mana dengan data yang lebih kecil, komputer atau sistem jaringan bisa bekerja lebih cepat karena beban prosesnya jadi lebih ringan. Hal ini sangat penting, apalagi di era digital sekarang di mana data semakin besar dan jumlahnya terus meningkat setiap harinya. Lalu, mengapa kompresi data ini penting dan sangat dibutuhkan? Jawabannya sederhana, karena kita hidup di zaman yang serba digital dan serba cepat. Setiap detik, jutaan data dihasilkan, dikirim, dan disimpan. Tanpa adanya kompresi, sistem penyimpanan bisa cepat penuh dan proses transfer data jadi lambat. Kompresi membantu kita untuk menghemat ruang penyimpanan, mempercepat proses transmisi data, dan juga meningkatkan performa sistem. Misalnya, di dunia streaming seperti YouTube atau Spotify, semua layanan itu bergantung kepada teknik kompresi supaya video dan musik bisa diputar lancar tanpa memakan banyak kuota ataupun waktu yang lama untuk loading. Jadi bisa dibilang, tanpa adanya teknologi kompresi ini, internet dan layanan digital seperti sekarang nggak mungkin akan bisa berjalan seefisien sekarang. Dalam kompresi data, ada dua jenis metode utama yang biasa digunakan, yaitu lossy dan lossless. Keduanya punya fungsi yang sama, yaitu mengecilkan ukuran data, tetapi cara dan hasil akhirnya berbeda. Kalau diibaratkan, lossy itu seperti meringkas isi cerita dengan membawa beberapa detail yang dianggap kurang penting. Sedangkan lossless itu seperti mengompres tapi tanpa menghapus satupun informasi penting. Nah, yang pertama ada metode lossy. Pada metode ini, sebagian informasi dari data asli dihapus supaya ukuran file bisa lebih kecil. Tapi penghapusan ini dilakukan dengan cerdas. Hanya bagian yang dianggap tidak terlalu penting atau tidak terlalu terasa oleh manusia yang akan dihilangkannya. Contohnya, kalau di file gambar, sistem bisa menghapus sedikit detail warna yang perbedaannya hampir gak bisa dibedakan oleh mata manusia.
Hasilnya, gambar jadi jauh lebih kecil ukurannya, tapi tetap terlihat hampir sama dengan aslinya. Metode lossy ini biasanya digunakan untuk file multimedia seperti foto, musik, ataupun video. Format yang sering menggunakan metode ini antara lain JPEG untuk gambar, MP3 untuk audio, dan MP4 atau AAC untuk video. Kelebihan utama lossy adalah ukuran file yang bisa diperkecil secara signifikan, bahkan bisa sampai 1/10 dari ukuran aslinya. Tapi kekurangannya, data yang sudah dibuang tidak bisa dikembalikan lagi, jadi hasilnya nggak bisa 100% sama seperti file aslinya. Selanjutnya, ada metode lossless compression. Berbeda dengan lossy, metode ini tidak menghilangkan data sama sekali. Artinya, setelah file dikompresi dan nantinya dibuka kembali, isinya akan sama persis 100% dengan data aslinya. Tidak ada informasi yang hilang, walaupun ukuran file tetap bisa diperkecil. Metode ini bekerja dengan mencari pola-pola berulang dalam data, lalu menggantinya dengan representasi yang lebih singkat. Misalnya, dalam teks. Kalau ada kata yang muncul berulang, sistem akan menyimpannya sebagai satu pola saja dan memanggilnya berulang lewat indeks. Format yang memakai metode ini contohnya seperti zip, PNG, GIF, dan FLAC. Lossless sangat cocok untuk file penting atau arsip seperti dokumen, teks, dan data yang tidak boleh rusak sedikit pun. Akan tetapi kelemahannya cuma satu, ukuran hasil kompresinya tidak sekecil metode lossy, tapi tentu saja lebih aman dan akurat daripada metode lossy. Selanjutnya, saya akan membuat tabel tentang perbedaan lossy dan lossless dalam beberapa aspek. Nah, kalau dari segi aspek hasil setelah dikompresi, metode lossy ini tidak sama persis atau ada data yang hilang, jadi tidak bisa dikembalikan 100% seperti semula. Sementara lossless menghasilkan file yang sama persis dengan data aslinya. Jadi bisa dikembalikan kembali seperti semula. Dari segi aspek dalam ukuran file, di sini lossy bisa membuat file jadi jauh lebih kecil, sementara lossless lebih kecil akan tetapi sangat terbatas. Jadi tidak bisa lebih kecil dari lossy. Gitu. Nah, untuk contoh formatnya, seperti yang saya bilang tadi, lossy menggunakan JPEG, MP3, MP4, atau AAC, sementara lossless menggunakan zip, PNG, GIF, dan FLAC. Untuk penggunaannya, dalam aspek penggunaannya, lossy itu cocok untuk foto, musik, gambar, video, ataupun streaming, di mana sedikit penurunan kualitas itu tidak ada masalahnya. Sementara kalau lossless itu cocok untuk dokumen penting atau arsip data yang butuh ketelitian tinggi dan tidak boleh ada yang hilang satupun. Jadi metode lossy dan lossless ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan tergantung pada kebutuhan penggunaannya. Jika kalian mempunyai dokumen penting, arsip, ataupun teks dan ingin mengkompresi data tersebut, maka kalian bisa menggunakan metode lossless ini. Tapi jika kalian hanya ingin mengkompresi data seperti foto, musik, video, ataupun streaming, ataupun apapun itu yang tidak terlalu amat penting, kalian bisa menggunakan lossy ini. Karena dengan kompresi data ini kita bisa memperkecil data sehingga menghemat ruangan penyimpanan yang ada. Gitu. Tapi tetap ya, kedua metode ini mempunyai kelebihan dan kekurangan, jadi kalian bisa menggunakan kedua metode ini sesuai kebutuhan yang kalian inginkan. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan membahas kompresi data. Jenis yang pertama lossy dan yang kedua adalah lossless.
Di sini ada gambar yang telah diekstrak dengan jenis yang berbeda, dengan metode yang berbeda, yaitu lossy dan lossless. Nah, di sini itu ada lossy. Kita perhatikan lossy ini lebih bagus daripada lossless ini lebih bagus daripada lossy. Kenapa itu terjadi? Karena lossless itu tidak menghilangkan data gambar yang dihapus. Dia hanya mengubah cara penyimpanan agar lebih efisien. Seperti logikanya gini, misalkan ada 5 gambar 5 warna hijau, nah disingkat jadi hijau 5. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan di ekstrak kembali, jadi datanya akan kembali seperti semula, ya hijau dan seterusnya. Nah kalau lossy itu dia menghilangkan detail-detail kecil yang tidak terlalu tertangkap oleh indera manusia. Itu seperti yang kita lihat di sini, ini sedikit lebih buram karena ada detail-detail kecil yang dihapus. Akibatnya emang ukurannya menjadi lebih kecil yang lossy daripada yang lossless, teman-teman. Gitu. Intinya apakah ada yang lebih bagus? Tergantung situasi dan kondisi. Ketika teman-teman lebih ingin menghemat penyimpanan daripada estetika, lebih baik pakai yang lossy. Kalau misalkan teman-teman masih pengen menghemat tetapi gambar kualitasnya harus masih bagus, lossless menjadi pilihan yang baik. Bagaimana caranya metode lossless bekerja? Oke, jadi metode lossless bekerja dengan cara menemukan dan mengganti pola berulang dalam suatu berkas dengan representasi yang lebih pendek seperti menggunakan indeks atau kode singkat. Contohnya seperti gambar tadi, teman-teman. Nah, ini dia menghapus maksudnya yang ini dia menemukan dan mengganti pola berulang. Misalkan ada hijau 5 kali. Dia menggantinya menjadi kode yang lebih singkat, menjadi 5H, misalkan 5 hijau. Nah, itu kan lebih singkat ya, teman-teman. Jadi penyimpanannya juga lebih kecil. Seperti itu. Kita punya analogi sederhana. Bayangkan ketika kita sedang mencatat sebuah pelajaran, tetapi penjelasannya itu sangat cepat. Seperti ketika menghadiri kajian, seminar, ataupun acara yang pembicaranya tidak menunggu kita selesai mencatat. Kita cenderung menyingkat kata-kata tertentu. Contoh yang menjadi YG, ataupun ada kata lain adalah jadi ADLH, tergantung orang-orang. Dia paham gak nih singkatan dia kalau misalkan mau dicatat ulang. Ketika kita sudah pulang, kita bisa mencatat ulang kata-kata yang telah disingkat tadi ya, agar menjadi rapi, teman-teman. Jadi tidak ada lagi yang disingkat-singkat dalam catatannya agar lebih rapi dan baku. Seperti itu. Jadi setiap kita mencatat dalam misalkan seminar, kita kan pasti mengejar materi dan pembicaranya sangat cepat. Kita kadang singkat-singkat, terus di rumah kita catat ulang. Seperti itu. Dan datanya tidak hilang, tetapi lebih singkat ya, tetapi lebih pendek ya datanya, lebih kecil ukuran. Selanjutnya bagaimana cara metode lossy? Sekarang yang lossy bekerja dengan cara menghilangkan data-data yang dianggap tidak terlalu penting dan tidak terlalu terasa perubahannya oleh manusia jika dihilangkan. Contohnya di sini ada lossy. Apa yang dihilangkan? Warna-warna yang mungkin detail-detailnya kecil banget sehingga manusia tidak terlalu menyadarinya kalau dilihat secara sekilas. Tetapi kalau misalkan
lihat secara mendalam, ditelusuri secara mendalam, pasti ada bedanya. Lihat saja dengan yang lossless sebelah kanan ini. Kalau misalkan kita tidak dihadapkan dengan yang lossless, mungkin kita tidak akan menyadari bahwa ini sudah diekstrak dengan metode lossy. Seperti itu. Analogi sederhananya, kita punya contoh seperti merangkum. Bayangkan ketika kita hendak ujian, kita akan menghafal materi yang sangat banyak. Apa yang harus kita lakukan? Kita biasanya akan merangkum semua pelajaran yang telah disampaikan dalam catatan yang lebih ringkas. Sebagian detail kecil dibuang. Kita hanya mencatat poin-poin pentingnya saja. Catatan hasil rangkuman ini kita tidak bisa mengembalikannya ke bentuk asli. Gitu, teman-teman. Kalau misalkan kita merangkum, itu tentunya kita akan menghilangkan detail-detail kecil yang kurang penting, kurang dirasa penting. Kita hanya mengambil yang penting-pentingnya saja. Dan setelah kita membuat rangkuman tersebut, sudah jadi nih lembaran rangkumannya. Nah, lembaran rangkuman itu tidak bisa kita kembalikan ke catatan aslinya, karena kita telah menghilangkan sebagian data ataupun sebagian tulisan yang dirasa kurang penting tadi. Seperti itu, teman-teman. Baik, teman-teman, kita tadi melakukan percobaan dengan kompresi file dengan zip dan rar. Sebelum dikompresi, kita memiliki video dokumentasi berukuran 6,48 GB. Itu ukuran asalnya. Nah, kita melakukan kompresi dengan zip dan rar. Ketika kita melakukan kompresi dengan zip, maka kita menghasilkan ukuran yang lebih kecil walaupun sedikit ya berkurangnya, yaitu 6,29 GB. Dan ketika menggunakan rar, dia lebih kecil, yaitu 6,19 GB. Jadi mungkin lebih worth it kalau misalkan kita ingin ukurannya lebih kecil dari sebelumnya, itu menggunakan rar saja, teman-teman. Oke, sekarang kita akan belajar tentang metode kompresi hukum Huffman. Hukum Huffman adalah algoritma umum yang sering digunakan untuk kompresi data tanpa kehilangan data atau yang telah kita jelaskan tadi, yaitu lossless. Dirancang oleh David Hoffman pada tahun 1952. Metode ini menggunakan tabel kode dengan panjang variabel untuk mengodekan simbol sumber. Tabel kode dengan panjang variabel ini diturunkan dengan cara tertentu berdasarkan estimasi probabilitas kemunculan untuk setiap nilai yang mungkin dari simbol sumber. Algoritma ini telah banyak digunakan dalam tugas-tugas kompresi berkas dan menjadi dasar bagi banyak format kompresi populer seperti zip dan gzip. Oke, di sini ada kelebihan metode Huffman. Kalau misalkan kita bertanya-tanya kenapa sih harus Huffman yang dijelaskan, karena efisien dalam menghemat ruang penyimpanan, yaitu efisien dibanding yang lainnya, teman. Yang kedua, lossless, artinya data tidak hilang. Jadi teman-teman semua bisa menggunakan metode Huffman untuk kompresi data jika teman-teman ingin mengekstraknya kembali menjadi data yang utuh. Struktur sederhana dan mudah diimplementasikan. Nanti kita akan menjelaskan struktur dan operasi Huffman seperti apa. Optimal untuk karakter dengan frekuensi tidak rata, karena rata-rata setiap kalimat ataupun
paragraf per katanya itu frekuensinya tidak rata. Jadi kelebihan metode Huffman itu terpakai di sana. Nah, bagaimana cara mengoperasikan algoritma Huffman? Di sini kita sudah membuat video dan akan dijelaskan segera setelah sesaat ini. Baik teman-teman, itu dia tadi penjelasan tentang operasi metode Huffman. Dari penjelasan seluruhnya yang telah tadi kita jelaskan, bisa disimpulkan bahwa baik kompresi lossy maupun lossless punya keunggulannya masing-masing. Keduanya penting dalam dunia pengolahan gambar, tergantung apakah kita ingin menjaga kualitas sempurna atau menghemat ruang penyimpanan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan dan kurang lancarnya dalam berbicara, karena saya masih belajar dan saya masih menyandang sebagai mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita di sini akan belajar tentang metode Huffman dan bagaimana cara pengoperasian metode Huffman. Sebelumnya, setelah yang telah kita pelajari sebelumnya, sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa metode Huffman itu adalah algoritma Huffman. Nah, metode algoritma yang dimana kompresi data tanpa kehilangan data atau lossless compression digunakan untuk mengurangi ukuran data dengan cara mengganti simbol yang sering muncul dengan kode bit yang lebih pendek dan simbol yang jarang muncul dengan kode bit yang lebih panjang. Bagaimana cara pengoperasiannya? Oke, sebelum kita masuk ke sana, sebelumnya teman-teman udah ada yang tahu ASCII? Ada yang sudah tahu ASCII? Kalau misalkan belum, kita belajar tentang ASCII dulu. ASCII adalah American Standard Code for Interchange. Nah, ini ASCII teman-teman. Dan bagaimana sih cara kerja dari ASCII ini, atau buat apa sih kita tahu ASCII? Nah, dalam komputer kita itu kan ada keyboard ya, A ataupun A kecil. Nah, di dalam komputer itu si komputer tidak mengenal yang namanya huruf A yang bentukannya seperti ini, tapi dia tuh mengenalnya kode biner. Kode biner dalam ASCII yaitu American Standard Code dan yang lainnya itu ada 8 digit teman-teman. Untuk huruf A besar ini adalah 1000001. Kita hitung ya, 1 2 3 4 5 6 7, oh kurang 1 0. Nah, ini teman-teman. Sepertinya salah. Sebentar. Oh, 0 di sini. 01. 1 2 3 4 5 6 7. Ini 1. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk A kecil berarti dia memiliki kode biner 011 00001. Nah, ini teman-teman. Untuk setiap digit angka ini itu bernilai 1 bit. Berarti dalam satu angka, satu elemen, maupun itu angka maupun huruf ataupun simbol-simbol, dia memiliki ukuran sebesar 8 bit teman-teman. Itu lumayan besar ya. Satu huruf, satu elemen aja udah 8 bit gitu. Apalagi dengan ribuan huruf dan ribuan kata, macam-macam elemen disatukan di sana. Nah, untuk menghemat itu semua, ada yang namanya metode Huffman. Bagaimana caranya untuk metode Huffman ini? Oke, sekarang kita garisin dulu biar gak pusing. Set. Nah, sekarang kita fokus ke Huffman ini. Nah, misalkan ada sebuah kata matematika.
Nah, apa sih yang paling pertama kita lakukan adalah mencari frekuensi dari setiap elemen yang muncul. Nah, di sini ada elemennya apa saja teman-teman? Ada M, ada A, terus ada T, ada E, terus I, terus K. Ya kan? Untuk M itu berapa kali muncul teman-teman? Ada 1, 2, ada 2 dia. Terus untuk A ada 3. T ada berapa kali muncul? 2. E 1, I 1, K 1 gitu. Nah, dan sekarang kalau kita sudah menentukan setiap elemennya frekuensinya berapa, nah sekarang kita ke langkah selanjutnya. Di mana ya? Di bawah saja ya. Di sini. Nah, di sini saja. Oke, nah, ini catatan penting ya. Urutkan dari frekuensi terkecil, lalu lihat urutan elemen tersebut muncul. Nah, ini harus diperhatikan teman-teman. Urutkan dari elemen dari frekuensi terkecil. Frekuensi terkecil itu ada 1. Jadi kita perhatikan dulu di sini yang 111 E, I, K. Lalu lihat urutan elemen tersebut muncul. E, I, K berarti E dulu sebelum I. Lalu setelah itu K. Nah, berarti kita tulis di sini itu E dulu. E berapa kali dia munculnya? 1. Frekuensinya 1. Lanjut, ada I 1 kali juga. Lanjut, ada K 1 kali juga. Nah, setelah itu masuk ke yang frekuensinya 2 teman-teman. Ada M dulu ya sebelum T. M2 2, 3. Nah, sekarang ke elemen T. Nah, sekarang karena yang frekuensinya 2 sudah habis, kita lanjut ke frekuensi yang tiganya, A3 gitu. Paham sampai sini? Saya harap kalian paham ya. Nah, setelah itu kita akan memasangkan kedua elemen yang paling kiri. Kita terus pasangkan hingga membentuk satu kesatuan. Ini kan masih terpisah-pisah ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, seperti ini. Set. Nah, kita ada E dan I. E, I. 1 tambah 1, 2. Nah, kita taruh sini. Terkecil saja biar enak. Nah, selanjutnya kita urutkan lagi. Dimulai dari K1, M2, lalu ke T2, lalu ke yang tadi ini teman-teman, yang frekuensinya jadi 2 dari E1 dan I1 digabung jadi EI2. EI2. Nah, setelah itu lanjut ke yang frekuensinya 3, A3. Begitu teman-teman. Ini kita sudah urutkan lagi dari yang terkecil frekuensinya. Lanjut seperti yang tadi, kita pasangkan lagi. Kita dapatnya apa nih teman-teman? K sama M, 1 tambah 2, 3. Nah, kita dapat KM3. Nah, oke. Nah, dah. Setelah itu
urutkan lagi dari T2, EI2 kurang EI2, baru A3, lalu ke KM3. Nah, paham sampai sini teman-teman? Oke, lanjut ya. Oke, satukan lagi, pasangkan, dan kita dapat apa hasilnya? T, E, I 2 tambah 2, 4. TEI 4. Sip. Nah, oke, di sini berarti yang kita lihat yang frekuensinya terkecil. Berarti yang frekuensinya terkecil, dan oh iya, prioritaskan yang tidak punya pasangan dulu. A3. Kalau misalkan KM kan ada K sama M, dia berpasangan. Terus kita lanjut ke TEI 4 karena frekuensinya terbesar. Taruh sini. Nah, setelah itu kita gabungkan yang ini. Setelah digabungkan, maka kita akan dapat AKM 6. Nah, ini dia. Nah, setelah itu kita rapikan lagi menjadi TEI AKM 10. Sebelumnya seperti ini dulu ya. Kita urutkan TEI 4 AKM. Nah, seperti ini dulu ya. Tadi terlewat. Lalu setelah itu baru deh seperti yang tadi. TEI AKM 6. Sip. Sampai sini paham teman-teman? Tadi ada sedikit kesalahan ya, mohon maaf. Kurang lebih seperti ini. Ini adalah metode Huffman. Dan bagaimana sih cara kita? Tujuan kita adalah menghemat biner ya teman-teman. Untuk biner yang di ASCII itu ada 8. Nah, kita lihat untuk di metode Huffman ini dia ada berapa biner, dia ada bit, berapa bit per elemennya teman-teman. Nah, kita akan coba membuat sebuah pohon. Di sini saja TEI AKM 10. Kita bikin ranting ke kiri, dahan ke kanan. Mungkin jangan di sini. Sini aja. TEI AKM 10. Lalu kita bikin dahan kiri dan ke kanan. Oke. Lihat, TEI AKM itu dari apa saja sih? Kirinya TEI 4, AKM 6. Ingat ya, jangan ditukar, yang kiri di kiri, yang di kanan di kanan. TEI 4. Nah, seperti itu. Ini berarti AKM 6. Nah, setelah itu apalagi, kita pecah lagi. Nah, dari TEI ini terdiri dari apa aja sih? TEI 4 nih, dari T2 dan EI2. Oke, EI2. Nah,
T2 sudah tidak ada kan, karena dia sudah sendirian. Karena EI1 masih ada pasangannya, kita pecah lagi jadi 2. Nah, setelah itu kita bikin pecahannya E sama I. E berarti E1 ini, dan I1 yang ini ya, E1 dan I1. Yang E di kiri, ini di kiri, yang I yang di kanan. Jangan ditukar teman-teman, ingat jangan ditukar, nanti hasilnya jadi beda. AKM ini dari apa sih? Nah, kita lihat AKM 6 itu dari A3 dan satu lagi dari KM 3 seperti itu. Nah, A3 sudah tidak punya pasangan, KM3 masih punya. Kita pecah, ceraikan ya. K-nya berapa? K-nya ada nih, K1 dan M-nya 2. K-nya 1 di sini dan M-nya adalah 2, teman-teman. M-nya 2. Nah, setelah ini apalagi teman-teman? Setelah ini kita beri angka untuk di dahan sebelah kanan atau ranting sebelah kanan itu angka 1, dan sebelah kiri itu 0. Ini 1, ini 0, ini 1, ini 0. Ingat ya, jangan ditukar, yang kanan itu khusus untuk 1, 1, 0, 1, 0. Nah, setelah kita bikin 1, 0, 1, 0 seperti ini, barulah kita bisa menentukan biner dari setiap elemen yang ada. Misalkan kita tulis lagi matematika itu setiap binernya itu kan berbeda-beda ya. Kita lihat dalam setiap elemennya berbeda-beda binernya. Kita lihat M, cara menentukan binernya gimana? Lihat dari ujung sebelah atas, puncaknya TIAKM. Dari ini mau ke M itu kemana jalannya? Ke kiri atau ke kanan? Ke kanan. 1. Ini ke kiri atau ke kanan? Ke kanan juga. 1 juga. Ini ke kiri atau ke kanan juga. Berarti dia melewati jalan kanan, yaitu 1, 1, 1. Berarti ini 1, 1, 1. Nah, paham? Oke, lanjut. Untuk huruf A, kita pindahkan dulu. Huruf A yang mana sih huruf A tuh? Ini ya. Berarti 1, 0. 1, 0. Berarti A cuma 2 digit aja. Oke, selanjutnya T. Sama saja ya caranya tadi, 0, 0. Oke, sini saya langsung saja. E 0, 1, 0. M yang tadi berarti ya 1, 1, 1. A 1, 0. T 0, 0. I mana I? Ini ya, 0, 1, 1. Nah, kalau teman-teman perhatiin yang munculnya 1 kali itu lebih banyak binernya, ataupun 2 kali. I, K. Nih, 1, 1, 0. Sedangkan yang munculnya 3 kali itu 2 digit binernya. Seperti huruf A ini, 1, 0.
lebih pendek. Jadi semakin banyak dia muncul, maka kode binarnya akan semakin pendek. Ini berlaku untuk kata yang panjang juga, kata yang lebih panjang dari matematika. Banyak ya. Oke, segini aja teman-teman. Kita lihat berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jadi total dari ini adalah 25 bit. Nah, total semuanya adalah 25 bit. Sedangkan kalau misalkan kita pakai yang ASCII, itu kan 8 bit per elemen. Sedangkan matematika ada 10 elemen. Jadi dia totalnya ada 80 bit atau setara dengan 10 byte. Nah, jika kita memakai Huffman, dia tergantung ya. Tergantung banyaknya elemen. Nah, gini teman-teman. Jadi kesimpulannya ini, Huffman tergantung banyak elemen yang muncul. Jika semakin banyak elemen yang muncul, maka dia akan semakin sedikit bitnya ya. Jadi kalau misalkan pakai Huffman itu adalah matematikanya, maksudnya kata matematika itu berukuran 25 bit atau setara dengan 3 byte. Tuh, lebih dari 50% ya, menghemat sekitar 70% ya. Ya, pokoknya lebih dari 50%. Oke, mungkin sekian dari penjelasan operasi Huffman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan karena saya masih belajar, teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itu dia tadi penjelasan tentang operasi metode Huffman. Dari penjelasan seluruhnya yang telah tadi kita jelaskan, bisa disimpulkan bahwa baik kompresi lossy maupun lossless punya keunggulannya masing-masing. Keduanya penting dalam dunia pengolahan gambar. Tergantung apakah kita ingin menjaga kualitas sempurna atau menghemat ruang penyimpanan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan dan kurang lancarnya dalam berbicara, karena saya masih belajar dan saya masih menyandang sebagai mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.